Baik. Yang pertama sebagai identitas nasional Indonesia yaitu adalah sebagai warga negara harus memiliki identitas, yaitu yang pertama adalah KTP, akte kelahiran, terus kemudian kartu keluarga, paspor, ya, buku nikah bagi yang sudah menikah, identitas sebagai jenis kelamin, ya laki-laki atau perempuan, agama juga identitasnya harus jelas. Terus kemudian eh, identitas yang ada di masyarakat ya sebagai tokoh dan lain sebagainya, identitas alamat rumah dan lain sebagainya itu adalah hal penting ya, hal utama sebagai tempat tinggal dan lain sebagainya. Ini adalah sebagai identitas ya, sebagai identitas individu ya, setiap warga negara bahkan setiap keluarga ya. Nah, selanjutnya sebagai identitas bangsa dan negara kita harus memiliki identitas ya. Kalau tadi ada pertanyaan bagaimana jika tidak memiliki identitas nasional ya, terus apakah identitas nasional harus apakah bisa mempersatukan, terus bagaimana jika suatu negara tidak memiliki identitas dan mengapa gitu ya. Terus ada lagi sikap kita bagaimana menghadapi kalau budaya kita diakui oleh negara lain ya. Sebagai identitas negara kita. Terus identitas nasional bisa berubah-ubah ya, tentu saja semuanya. Ini pertanyaan yang bagus-bagus ya. Baik, Bapak rangkum semuanya. Dari semua ini tadi sudah sebagian terjawab ya, betul sekali bahwa negara kita itu memang identitasnya kadang bisa berubah, kadang bisa tetap juga, tapi yang paling tetap yang sudah ditetapkan ya, itu sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar ya, yaitu empat pilar kebangsaan ya, yaitu ada Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI ya, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini sebagai konsep dasar bahwa itu adalah identitas nasional Indonesia ya. Terus kalau menurut Winarno di situ ada lagi yaitu merah putih ya, bendera merah putih, lagu kebangsaan, terus ada ideologi Pancasila ya sebagai dasar negara Republik Indonesia. Bahkan ada yang lebih identik lagi itu adalah kebudayaan. Bahkan sekarang dibuatkan lagi yaitu adalah local wisdom. Ya, local wisdom itu suatu identitas negara Republik Indonesia ya. Suatu Republik Indonesia yang memiliki identitas ini ya. Terus gamelan ya, itu sekarang sudah masuk ke UNESCO. Batik juga, nah ini baju batik bapak nih ya, bapak pakai baju batik ini adalah ciri khas Indonesia. Ini batiknya batik dari Brebes ya. Bapak jualan batik, kalau anda mau beli batik dari bapak boleh silahkan ya. Sambil jualan, entrepreneur ya, dosen harus seperti itu, anda juga mahasiswa harus seperti itu ya. Nanti sambil kuliah sambil jualan boleh, sambil usaha sambil kerja juga boleh ya. Nah, selanjutnya setiap manusia Indonesia yang diwajibkannya itu adalah harus memiliki dan harus memahami identitas negara Republik Indonesia ya. Harus memahami ini negara Republik Indonesia identitasnya. Nah, identitas yang baik itu adalah identitas yang dijaga, dirawat dan dipelihara serta dimajukan ke depannya ya. Jangan sampai dirusak atau mungkin menghubungkan terjadinya chaos ya. Ini yang berbahaya ya. Apa saja sih yang mengganggu, merongrong, yang membuat mempermasalahkan identitas, yaitu adalah perpisahan atau separatisme dan perbuatan terorisme ya, KKN, korupsi dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu yang merusak terhadap identitas negara Republik Indonesia ya. Bahkan periode presiden mau 3 kali katanya. Ini sesuatu yang menurut saya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar UUD NRI ya. Ini UUD NRI itu adalah identitas negara Republik Indonesia dan ini bertentangan gitu. Ini merusak identitas negara Indonesia ya. Jadi konsep yang mereka ajukan, apalagi pemilu akan diundur dan lain sebagainya, ini otomatis ya akan merusak ya sebuah jati diri identitas nasional Indonesia ya. Dan identitas Indonesia yang lebih bagus lagi adalah musyawarah. Musyawarah untuk mufakat ya. Berdiskusi, silaturahmi, terus kemudian tepo seliro, kasih sayang, memberikan sumbangan, bantuan, baik moral ataupun spiritual ya, imaterial, semuanya ini adalah bagian identitas Indonesia. Dan kalau misalkan orang Arab mengatakan identitas Indonesia itu adalah satu katanya.
Apa itu? Murah senyum ya. Baik yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng semuanya katanya murah senyum. Nah, arti murah senyum itu bukan berarti katanya keluarga, tapi kita menganggapnya adalah karena sesama muslim gitu. Ya, ini adalah salah satu identitas muslim Indonesia. Inilah ciri khasnya. Ya, yang harus dipelihara, yang harus dijaga. Ini juga salah satu budaya. Memang kemarin budaya kita ada salah satu ya, Reog Ponorogo dan lain sebagainya begitu ya, mau diakui oleh negara tetangga dan kita langsung gerak cepat ya, gercep ya. Batik juga termasuknya ya dan lain sebagainya, itu mau diakui oleh negara tetangga. Tetapi kita langsung gerak cepat ya di era pemerintahan Presiden SBY waktu itu, langsung diterapkan, langsung diusahakan dan dibuatkan ya SK kepresidenan dan diakui oleh UNESCO, dan ini kita harus bersyukur alhamdulillah. Ini adalah salah satu budaya milik kita ya. Harus kita jaga ini sebagai local wisdom kita ya. Dan apa kedepannya itu? Kedepannya itu adalah kalau dalam profil pelajar Pancasila, kita kan namanya tadinya Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Sekarang berubah dalam profil pelajar Pancasila itu. Namanya eh, Bhinneka Tunggal Ika, berbineka dalam global, berbineka dalam global. Artinya apa? Bersatu dengan seluruh dalam wilayah internasional dalam segala perbedaan itu untuk mempersatukan persepsi dari semua persepsi gitu, dari segala perbedaan. Dalam artian mempersatukan itu adalah bisa saling memahami, saling menyayangi, saling menghormati, saling menjaga, saling care ya. Ini di sinilah yang dinamakan bineka global ya. Inilah yang dinamakan perubahan, buktinya hasilnya dari identitas negara Indonesia yang berubah menjadi dari tadinya nasional sekarang berubah menjadi global ya. Nah, tapi kita juga harus memahami bahwa bukan berarti kita memajukan negara Indonesia ini harus ke tingkat internasional saja, bukan. Tapi kita juga harus memajukan lokal, ya. Cinta lokal, cinta nasional untuk memajukan nasional dan lokal itu ke jenjang internasional. Memang eh, yang bagus itu adalah Bali Deso, ya bangun deso, ya kan? Itu slogan dari mantan gubernur Jawa Tengah tuh ya. Jadi kembali ke desa, membangun di desa sendiri gitu. Ya, jadi kalau Anda misalkan dari desa mana gitu kelahirannya, nanti setelah sukses, setelah maju, setelah kaya, setelah masa depannya bagus, maka kembalilah ke desa itu, membangunlah desa sebagus mungkin ya. Itulah inti dari bab 2 ini ya, sebagai identitas negara Republik Indonesia. Dan identitas negara Republik Indonesia ini adalah identitas yang berbeda semuanya dari negara yang lain ya. Terutama adalah ideologinya, yaitu ideologi Pancasila ya. Ini salah satu yang membedakan dengan negara-negara yang lain, yaitu adalah ideologi Pancasila. Apakah ada negara lain yang menganut ideologinya Pancasila? Tidak ada, hanya Indonesia. Bayangkan, yang lain itu menganutnya ideologi komunisme, liberalisme, agamaisme, dan bahkan ateisme, ya negara lain. Tapi negara Indonesia khusus, yaitu satu adalah Pancasila. Ada yang mengatakan Islam, ya agama Islam itu kalau dalam Al-Quran dan hadis adalah jalan tengah ya, kata Nabi Muhammad itu kan jalan tengah. Dalam artian jalan tengah itu adalah mementingkan agama di akhirat, mementingkan akhirat dan mementingkan dunia. Jadi kedua-duanya ini harus diutamakan. Maka disinilah agama Islam sebagai jalan tengah, mementingkan kedua-duanya. Ya. Dan begitupun Pancasila, ya, mementingkan semua elemen yang baik-baik yang dari ideologi liberal, komunis, neoliberal, neokomunis, ya, ateisme dan lain sebagainya, ideologi yang lainnya pun, ya itu semuanya diambil yang sari-sari pentingnya, yang bermanfaatnya. Maka disinilah jalan tengahnya, yaitu adalah Pancasila. Maka kita harus bersyukur kepada para founding father, pada pendiri negara dari nasional Indonesia ini, semuanya harus kita bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, karena tanpa beliau ideologi Pancasila ini tidak bisa muncul, tidak bisa apa namanya ya, tidak bisa tergali gitu ya. Dan Anda harus tahu, dalam Pancasila ini asal muasalnya kan
berasal dari Pancasila Krama, yaitu dari kitab Sutasoma, karangan Empu Prapanca dan Empu Tantular ya. Kitabnya ini menceritakan tentang 5 larangan ya. Itu tidak boleh berjudi, tidak boleh berbohong, tidak boleh berzina ya, tidak boleh mencuri dan tidak boleh melakukan perbuatan dusta ya, perbuatan dusta. Ini semuanya itu adalah salah satunya kalau menurut agama Islam itu adalah dosa besar semuanya ya. Dan ini adalah dosa besar menurut Islam. Jadi proses dari situlah Soekarno mengambil nama Pancasila ya. Namanya saja diambil dari Pancasila Krama diambil menjadi Pancasila ya. Supaya Pak menjadi besar seperti Majapahit. Majapahit pun luas, besar, kokoh dan tangguh ya kan. Dengan nama ideologinya Pancasila Krama. Dan Indonesia pun kokoh kuat sampai sekarang alhamdulillah dengan nama Pancasila. Maka kita di sinilah bersyukur alhamdulillah ya. Oke, baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum Bapak tutup? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, baik, kalau tidak ada, Bapak ucapkan terima kasih semuanya. Oh ya, ada yang bisa moto videonya di-on-kan dulu. Yasmin, bisa foto Yasmin? Halo Yasmin. Bisa Pak, sebentar ya Pak. Baik, silakan. Sambil Bapak absen nanti ya, tunggu ya. Silakan dipoto dulu sama Yasmin. Yang belum on kamera silakan on kamera. Nanti Bapak absen ya, jangan keluar dulu. Baik, sambil ini Bapak tutup dulu ya. Terima kasih semuanya sudah hadir di perkuliahan Bapak. Mudah-mudahan sehat semuanya ya, barokah ilmunya dan memiliki kehidupan yang lebih sukses nanti di kedepannya ya. Amin ya robbal alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, baik, beri applause buat yang sudah presentasi. Ya, terima kasih yang sudah presentasi, sudah mengisi perkuliahan Bapak ya. Terima kasih semuanya. Oke, baik. Yasmin sudah siap dipoto? Ya Pak, sudah Pak.